dari timnya Digipedia. Kebetulan Digipedia ini partner kami, Pak. Kami juga pelaku industri di bidang cyber security, cuma fokusnya itu memang di prevention-nya. Nah, kalau Digipedia ini teman-teman di recover-nya. Saya izin share screen terlebih dahulu ya, Pak. Iya. Oke, apakah sudah kelihatan, Pak? Ya, sudah kelihatan. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Pak Yulianto atas waktunya. Saya mungkin akan perkenalan singkat, nanti lebih banyak ke tanya jawab juga dari pihak kami. Jadi perkenalkan kami dari Digital Solusi Group, kami punya visi itu menciptakan dunia digital yang lebih aman Pak. Nah saat ini kita udah masuk ke tahun kelima operational business kami di bidang IT dan cyber security. Kalau boleh tahu dari Bapak sendiri, industrinya berkecimpung di industri apa nih Pak perusahaannya? Farmasi. Farmasi ya Pak ya? Iya. Distributor atau manufaktur? Manufaktur. Manufacture-nya siap. Berarti Bapak di kantor manufacture atau head office ya Pak? Ya, di head office-nya kali ya. Jadi satu sama pabriknya atau enggak Pak kalau saat ini? Jarak 500 meter sih. Oh Iya. ya walaupun Satu agak jauh komplek. tapi nanggung ya. Satu Iya. komplek Pak. Siap. Jadi kami dari PT Digital Solusi itu fokusnya itu menciptakan perlindungan yang paling mutakhir saat ini yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhannya Bapak. Jadi nanti apabila dalam presentasi saya ada yang mau ditanyakan, feel free untuk langsung raise hand atau langsung unmute dan ngobrol ya Pak. Iya. Siap. Oke, jadi saat ini kami sudah melindungi lebih dari 200.000 endpoint yang kita proteksi secara langsung dan tidak langsung. Kita juga provide lebih dari 100 perusahaan tersebar di sekitar 200 kota di 4 benua. Jadi saat ini kita termasuk salah satu yang terbesar untuk industri cybersecurity di Indonesia. Jadi kami sendiri prevention rate yang kita PD untuk sampaikan, kita udah lebih dari 500.000 insiden setiap tahunnya year on year dan itu growing yang kita prevent dari sisi partner kita. Jadi kalau misalkan dari kami sendiri itu ada Pak Dean yang hari ini cukup ikut hadir juga. Jadi beliau adalah CEO kami. Jadi saya Novaldi selaku COO dan ada juga CTO kami Pak Ian yang berhalangan hadir hari ini. Nah kalau dari sisi teknologi dan global presence kita punya partner dari luar negeri. Ada yang dari Hong Kong dan dari India, ada Chandra selaku Board of Technology Advisory kami dan ada GC selaku Board of Business Advisory kami. Kita berusaha lebih baik untuk menciptakan ekonomi dan ekosistem digital yang lebih aman. Share screen saya kelihatan nggak ya Pak ya? Sudah kelihatan, Mas. Kelihatan, oke. Tadi kok sempat kayaknya hilang ya. Jadi untuk services and product yang bisa kita offer, secara overall security landscape, Bapak kalau boleh tahu insidennya itu occur kapan ya Pak ya, terakhir kali? Insidennya kapan? Tanggal Insiden 15 Mei ya? 15 Mei. Oh, berarti sudah 1 bulan lebih ya Pak ya? Iya. Oke, saya mungkin akan tanya-tanya dulu ya Pak ya. Untuk saat ini posisinya, apakah yang terkena itu endpoint ataukah server Pak? Server. Server ya. Nah untuk servernya sendiri itu on-prem berarti ya Pak ya? Iya. On-premise, oke. Untuk topologi yang Bapak tetapkan terkait security measurement, udah ada kah mungkin firewall ataupun mungkin firewall untuk server atau mungkin apapun itu, apakah ada yang in place? Paling Fortinet ya. Kita Yang pakai tipe apa Pak? Fortinet di apa? Yang tipe apa? Waduh, nggak hafal saya Oke, oke. F200 atau apa gitu lupa. Oke, siap 200F ya. Terus Pak, ada lagi kah? Ya dari situ ada Mikrotik, Mhm, lalu udah langsung masuk ada ke server manajemen ya? switch. Mhm, Servernya sih saya rasa nggak ada apa-apa lagi ya karena belum. Jadi ada Fortinet, lalu mhm, Mikrotik, lalu ada mhm, manajemen switch, mhm, lalu server ya. oke. Siap. Nah server ini posisinya bisa connect internet berarti ya Pak ya? Bisa. Bisa, oke siap kalau gitu.
Minimal kita ada gambaran dulu. Kalau dari sisi endpoint, ada endpoint security kah yang in place? Kenapa? Endpoint? Endpoint security ada yang in place kah Pak? Ada yang sudah terinstall agent-nya? Oh, eh, maksudnya ada yang kena virus atau enggak gitu? Enggak. Maksudnya apakah sudah pasang endpoint security di tempat Oh, Bapak? pakai Kaspersky ya? Yang apa Pak? Yang yang apa namanya? Maksudnya ada apa? Nah, ada tipenya kan biasanya Pak. Kalau Bapak mungkin pakainya yang select mungkin ya, atau enggak yang on-prem lah istilahnya. On-prem ya? On-prem ya. Iya. Dashboard-nya Bapak kelola dengan rutin kah? Bapak cek rutin update dan lain sebagainya? Kemarin tuh kita ketinggalan satu versi sih memang. Oke. Berarti Bapak manage sendiri ya untuk Kaspersky-nya di tempat Bapak? Iya, Hmm. Total ada berapa endpoint Pak yang Bapak manage? 350. 350 ya, oke siap. Jadi memang kebetulan kalau untuk solutions on top of Kaspersky, kembali lagi Pak, Kaspersky itu alat ya Pak ya, which is kami juga bisa bantu provide untuk manage Kaspersky-nya. Karena Hmm. secanggih apapun alatnya, kalau dari sisi manusianya yang pakai tools-nya ini masih belum aware berkaitan dengan fitur dan optimalisasi kegunaannya, juga kadang memang ada insiden seperti ini Pak. Dan Hmm. itu udah mulai wajar terjadi karena beberapa kali klien kita itu malah kena serangannya itu dedicated Pak. Jadi resources dari cyber criminal ini memang diperuntukkan untuk nyerang perusahaannya, untuk ngasih ransom. Hmm. Dan itu istilahnya RAAS ya, Ransomware as a Service ya, mungkin Pak Laksamana lebih paham. Jadi kalau dari Ransomware as a Service ini, awalnya yang semula kita mungkin di Indonesia nggak bakal kena gitu ya. Ternyata beberapa klien yang kita manage itu ada banyak attempt yang coba masuk ke infrastrukturnya. Dan dari situ kita bisa tahu kalau sebenarnya ada 2 opsi nih. Yang pertama memang cyber criminal itu lagi cari-cari duit, atau kalau enggak cyber criminalnya dibayar nih Pak sama kompetitor. Nah itu yang lebih ngeri lagi ya. Karena kan, kembali lagi kalau sampai operational sebuah perusahaan itu down karena ransomware, yang diuntungkan kan kompetitor ya, Pak, ya, Hmm. kayak gitu. Oke, saya lanjut ke security landscape. Jadi, di digital solusi kami itu sebuah ekosistem, Pak. Fokusnya itu memang, cyber security secara keseluruhan. Mulai dari proses and governance, dari kolom kiri atas yang saya tunjuk ini. Hmm. Untuk proses and governance ini kita bisa bantu Bapak untuk mengikuti standar-standar yang mungkin ditetapkan oleh perusahaan ataupun mungkin standar yang akan diadopsi. Either mau pakai ISO 27001 2022 atau pakai NIST atau CSF dan lain sebagainya, itu kita bisa bantu untuk building security resilience-nya dari proses and governance. Jadi either nanti mau butuh security training and awareness buat karyawan atau mungkin data security and lifecycle management, kita juga bisa bantu. Nanti, mengarah ke itu, semisal kalau boleh tahu sekarang Bapak ada aplikasi yang di-develop sendiri nggak, Pak? Paling aplikasi web base ya. Backup, oke. Jadi cloud ya, Pak, ya? Apa? Maksudnya cloud? Penyimpanan dan lain sebagainya on cloud Oh, atau enggak, kita nggak pakai cloud ya, semuanya on premise ya. tapi web app modelnya ya, Pak, ya? Ya, ada web app di sini yang kita publish ya. Oke, siap kalau gitu. Nah, kalau dari sisi webnya, apabila Bapak merasa katakanlah, kemungkinan nih ada potensi vulnerabilities dari sisi patching aplikasi gitu ya, itu kita bisa bantu masuk ke kolom ketiga yang secure software development. Kita bisa bantu untuk secure code review. Jadi kita bisa bantu untuk, ngecek ya dari sisi aplikasinya apakah ada kerentanan atau enggak, either mulai dari VAPT, vulnerability assessment sama penetration testing, hingga nanti threat and risk assessment, itu kita bisa bantu juga. Nah, Hmm. kalau misalkan yang kanan bawah yang Bapak lihat di layar, itu ada incident management and analysis, itu kita bisa bantu untuk bikin, report ya, dari cyber incident management. Jadi misal, Kaspersky-nya Bapak nih, ini kan sudah ada dari sisi endpoint, which is endpoint itu asumsikan sudah melindungi 50% lah dari total apa, kemungkinan celah di tempat Bapak. Nah, itu kita bisa bantu buat reporting yang mungkin thorough ya, menyeluruh untuk BOD-nya Bapak, supaya beliau-beliau ini juga dapat informasi detail berkaitan dengan security topologi yang ada, kayak gitu. Hmm. Masuk ke selanjutnya ada cyber forensic investigation, misal Bapak ada insiden nih ya, kemarin tanggal 15, dan itu ternyata berpengaruh signifikan terkait operational bisnis dan, berpengaruh terhadap
pendapatan katakanlah, atau mungkin terjadi pencurian di dalamnya. Nah, itu kita bisa bantu untuk investigation, Pak. Jadi bisa forensic investigation, kita bisa imaging dan extraction dari log yang kita ambil, kita juga bisa tahu nih kira-kira, untuk, kebutuhan pelaporan ke kepolisian, kita bisa provide bahkan saksi ahlinya sekalipun, kayak gitu. Untuk memberikan testimoni berkaitan dengan, bukti forensik yang kita temukan. Lalu terakhir juga kita bisa bantu untuk identifikasi malware dan juga solutioning dari masalah yang timbul, kayak gitu. Dan yang terakhir ini berkaitan dengan compliance. Nah, compliance ini kalau mungkin Bapak pernah dengar istilah PSE yang agendanya Kominfo, nah itu kita bisa bantu Bapak juga untuk melakukan cyber security maturity assessment. Jadi dari sisi perusahaan itu security maturity-nya udah di mana sih, sampai mana, kayak gitu. Dan harapannya nanti ke depan bisa kita bantu escalate apanya, kayak gitu. Dan ini kan di masing-masing kolom itu ada huruf ya Pak ya, ada P, PM, PMP, PMR gitu. Nah, ini maksudnya adalah preventif, monitoring, dan reaktif. Jadi ini beberapa fungsi yang nantinya akan saya sampaikan. Kayak gitu. Jadi kalau dari sini untuk security landscape, ini full service ya Pak ya? Ini services yang kita bisa kasih. Cuma ini kan banyak ya Pak ya? Nanti Iya. kita coba sesuaikan kira-kira dari needs Pak Yulianto yang bisa kita support seperti apa. Lalu untuk solusi yang kita tawarkan sendiri, sorry. Oke, jadi baik identify, protect, detect, dan respond, itu kita bisa memberikan, manage service ke Bapak. Kebetulan Bapak kan sudah pakai Kaspersky ya. Kita bisa bantu untuk kelola Kaspersky-nya, kita bisa bantu untuk setup policy, kita bisa bantu mitigasi insiden, kita juga bisa bantu dalam reporting, untuk monthly report sekalipun, kayak gitu, kita bisa bantu. Jadi either kita bantu as a cyber security product and managed service, ataupun bantu secara terpisah. Misal kayak, dari identify itu butuh threat intelligence-nya ada nih, untuk service ya, untuk threat intelligence itu kita bisa bantu. Lalu misal dari Bapak ada concern ya, sekarang banyak vendor digital, saya perlu vendor risk assessment nih. Nah, kita bisa kasih bantu vendor risk assessment, prosesnya seperti apa, terus untuk mengantisipasi vendor ini supaya keamanan datanya itu baik, itu standarnya harus apa aja, itu kita bisa bantu. Baik untuk dari sisi protect, detect, dan respond. Dan terakhir itu recover, untuk data recovery, mungkin yang terhapus, terformat, itu kita bisa bantu recover, sampai ke post incident security solutions, which is ini yang nanti akan kita coba approach. Mungkin kebutuhannya sesuai dengan yang dialami Bapak ya. Jadi setelah insiden untuk security solutions yang baik itu ke depannya gimana sih, kayak gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan kah, Pak? Oke, ini tapi kalau seperti saya ini yang ibaratnya kejadiannya udah 1 bulan yang lalu, terus mau nggak mau kan kita harus terus beroperasi ya. Benar Pak. Jadi kita emang melakukan beberapa langkah perbaikan gitu. Itu bagaimana untuk proses ini? Karena Oke, siap. berarti tinggal, saya sih mikirnya kalau misalnya dilakukan assessment setelah kita ibaratnya pikir kita udah selesai gitu, terus di-assess kira-kira masih ada celah atau enggak, mungkin itu lebih tepat kali dibandingkan saat ini gitu ya. Ya, jadi kita sih itu kenapa tadi ngomong untuk post incident security solutions ini bisa di-apply di tempat Bapak. Jadi nanti kita akan ada istilah assessment awal gitu ya, berkaitan dari sisi services secara parsial yang kita bisa provide apa. Karena jujur Pak, kita sebelum mulai itu kan kita harus NDA dulu. Jadi ini kita layouting secara umum dulu. Nanti once kita sudah NDA, kita submit as a vendor di Bapak, itu nanti baru kita bisa mulai istilahnya mulai menyesuaikan ya dari sisi penawaran yang kita bisa berikan. Iya. Oke, siap. Ada lagi kah Pak pertanyaannya? Belum ada ya? Oke, siap. Saya lanjut dulu kalau gitu. Jadi kalau teknologi partner kami cukup luas Pak, cukup extended. Jadi seluruh kebutuhan berkaitan dengan teknologi yang ada di layar ini, kita bisa bantu provide Pak, either software, hardware, on top of solutions yang mereka ada pun kita bisa provide. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada adjustment berkaitan dengan
teknologi yang diimplement di Bapak sekarang berkaitan dengan security perspektifnya seperti apa, kita bisa bantu, kayak gitu. Lalu ada 5 pilar utama yang sebenarnya kita fokuskan untuk kita tackle ya. Yang pertama itu berkaitan dengan cyber attack and virus threat, which is yang sudah Bapak alami dan harapannya tidak terjadi lagi. Yang kedua itu berkaitan dengan standar protokol dan prosedur di tempat Bapak. Jadi apakah protokol-protokol berkaitan dengan pengamanan itu udah jalan belum? Ataukah sudah ada belum? Kayak gitu. Ketiga, berkaitan dengan unsafe employee behavior. Karena kita tahu Pak, 95% serangan itu datangnya sebenarnya dasarnya dari human error ya. Jadi either itu social engineering atau mungkin masuknya lewat karena komputer kantor dipakai aneh-aneh gitu ya, yang bisa connect ke server dan lain sebagainya. Karena setahu saya serangan itu pasti masuknya topologi L, Pak. Jadi satu network itu bisa viral ya, bisa kena semua. Terus ada data loss yang kita coba prevent dan juga terakhir berkaitan dengan costly IT maintenance. Karena kalau dari kami sendiri itu kita punya anak perusahaan Pak, fokusnya itu di digital transformation. Jadi kita bisa bantu perusahaan untuk mengefisiensikan operating cost-nya dari go digital kayak gitu. Lalu untuk manfaat-manfaatnya Bapak bisa baca berkaitan dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi mulai dari melindungi data itu kita punya datanya berkaitan dengan services maupun produk yang kita bawa, berkaitan dengan optimasi karyawan juga, mungkin meningkatkan increase customer trust juga, dan lain sebagainya. Nah, kalau tim kami sudah punya extended experience dan juga sudah tersertifikasi dengan berbagai macam institusi internasional. Jadi Bapak jangan khawatir nanti kalau ke depan mau konsultasi, mau tanya jawab gitu ya, kita bisa bantu banget Pak. Jadi jangan khawatir. Oke, jadi kebetulan Bapak kan pakai Kaspersky. Nah, kita accomplishment sales Kaspersky terbaik, Pak. Jadi jangan khawatir kalau misalkan dari sisi Bapak, mungkin vendor existing-nya sekarang Kaspersky-nya nggak di-manage gitu ya, cuma beli software putus, kita bisa bantu manage ke depannya kayak gitu. Kita bisa bantu kelola juga, dan itu pricing-nya kita sangat fleksibel. Nanti akan dijelaskan lebih detail sama Pak Dehan. Jadi untuk partner recognition lainnya, kita Microsoft sekarang kita masuk top tier partner terbesar di dunia, masuk 5%. Partner terbesar, terus Wondershare kita juga masuk successful partner, di Bitdefender kita juga masuk top tier 1%-nya. Jadi untuk klien kita, jangan khawatir Pak, kita punya variasi klien ya, sangat bervariatif sekali, karena perusahaan yang running backbone-nya on digital platform itu cukup variatif, mulai dari industri manufaktur, asuransi, sekuritas, fintech, VC, rumah sakit. Kebetulan di Jakarta itu kita pegang beberapa chain Pak, mulai dari Metro Healthcare Indonesia, Metro Hospital Group, TBK, sama Metropolitan Medical Center itu kita yang provide kebetulan Pak untuk security system dan seluruh outlook-nya kayak gitu. Bapak pasti paham lah, soalnya kan industrinya di farmasi ya. Kayak gitu. Jadi even saat ini yang security-nya kita manage itu yang juga pakai Kaspersky itu OneMed Pak, kalau Bapak pernah dengar. Itu kita bantu provide security-nya juga kayak gitu. Jadi either private sector maupun government sector kita cukup variatif. Jadi use case kita juga cukup extended. Bapak jangan khawatir juga nanti kalau misalkan mau discuss further about these issues. Jadi saat ini kita juga tergabung dalam tim untuk pemberantasan kriminal di bidang cyber dengan kepolisian juga. Kita juga tergabung dalam asosiasi di BSSN dan kita tergabung juga di asosiasinya Wiranti Lunak Indonesia atau Aspiluki. Jadi kebetulan kantor cabang kita itu ada di Centennial Pak. Kantor pusat kita ada di Malang karena operational office kita ada di sini kayak gitu. Nanti kalau misalkan Bapak ada pertanyaan dari sini silakan ya Pak. Setelah itu kita akan masuk ke produk karena mungkin kita akan sesuaikan dengan produk yang solutions yang udah ada di Bapak ya, yaitu Kaspersky. Silakan Pak Den. Iya, baik. Terima kasih Pak Noval. Jadi salam kenal Pak Yulianto. Berhubung di tempat Bapak sudah ada Kaspersky ya Pak ya. Jadi saya mungkin lebih ke ini aja Pak. Kita lebih ke sharing aja. Kalau boleh tahu di tempat Pak Yulianto itu kan berarti pakai Kaspersky yang on-prem ya Pak ya, bukan yang cloud ya? Iya. Nah, untuk pembelian license-nya tadi Pak Yulianto infonya 350 ya Pak? Iya. Nah, itu apakah dipakaikan semua Pak? Apa parsial yang dipakaikan license-nya? Ada yang belum kepake sih, karena memang udah kepake itu buat cadangan aja sih sisanya. Jadi sekitar 300-an berapa gitu. Oke, bahkan ada yang nggak kepake ya Pak ya? Belinya lebih-lebih berarti ya?
Iya, dikit sih lebihnya. Ya. Oke. Habis itu yang nge-manage ada apa enggak, Pak? Yang manage ada IT staff yang sama manajer yang ini sih, yang ngurus sih. Oh, oke, siap. Kalau Pak Yulianto ini di bagian apa, Pak? Kalau boleh tahu. Saya sebenarnya di bagian corporate, artinya Oke. anak perusahaan di grup ini Hmm. saya bisa kemana aja gitu loh, nggak selalu ke PT MBF tadi ya. Oh, oke, siap. Nah, Ya. kalau untuk kemarin pada saat kena ransomware, Pak, itu udah ketahuan, Pak, penyebabnya masuknya dari mana? Terus habis itu kok bisa nyampe serang ke server? Kalau menurut pihak ketiga yang kami undang sih, Mhm. eh, jadi dia memang berhasil masuk untuk ke jaringan ya. Lalu dia Mhm. matiin services di apa namanya services antivirusnya ini baru menjalankan. Jadi dia apa namanya masuk ke Hmm. jaringan kita gitu. Oh, masuknya ini ya, Pak ya, lewat AD ya. Di, Kemarin sempat di ini nggak? Sempat dijelasin nggak, Pak? eh, lewat Account Active Directory, betul nggak, Pak? ya seperti itu ya. Jadi dia pertama dia ada kayak nyobain masuk gitu dalam dalam 2 menit ada berapa tab gitu kan. Ada lognya, terus kemudian ya dia masuk. Misalnya jam 12 malam tuh tadinya nggak intens, kemudian jam 5 pagi itu intens, Hmm. dan akhirnya masuk, dan dari situ dia mulai execute ininya ya. Oh, oke. Black Cat Dan ya, kenanya ya, Pak Yulianto ya. kalau ngelihat dari note-nya ya, kan sama Oke. persis sama yang di internet beredar tuh, saya pikir mungkin dia edit itu ya. Kebetulan bulan, oh berarti Pak Yulianto kan kenanya Mei ya, Pak ya? 15 Mei ya? Iya. Oke, nah ini kita ada satu user juga, Pak. Tanggal 1 Mei kena Black Cat juga. Kebetulan dia perusahaan di Sumatera, Hmm. di bergeraknya di bidang oil and gas. Oh, Jadi kenanya persis kayak kronologinya Pak Yulianto. Jadi dia ceritanya ada akses Azure-nya mereka, ya, Active Directory, sorry, yang berhasil diambil sama si penyerang ini. Akhirnya dia masuk dulu ke sistem, dimatikanlah itu endpoint protection-nya. iya, Kemudian baru dia masukin file Black Hat-nya untuk nyerang. iya kurang lebih seperti itu ya. Tapi yang kena hanya satu server saja ya Pak ya. Apa Eh, banyak? satu Kalau di case satu server customer kita sih hampir separuh kantor Pak. ya, kita mungkin bisa jadi separuh juga ya, karena yang kena NAS ya. Oh, oke, nyebar jadinya ya. Iya. Oh, jadi komputer manapun yang akses ke NAS itu akhirnya ke-infect juga sama ransom ya. Nah, cuman yang klien sih enggak ya. Jadi kebetulan emang belum semua server kena jalan gitu ya. Keburu kita putus. Cuman udah yang NAS ini yang ibaratnya yang sebenarnya kita lagi cari gimana cara merecovery filenya ya. Berharap sih Digipedia bisa bantu apa Oke. ya, seperti itu. Yang kita lagi cari tahu gimana nih yang ibaratnya 8 tera. Hmm. Waduh. 8 tera sih nggak penuh ya, artinya harddisknya sih intinya 8 tera NAS-nya, cuman datanya mana yang mau di recovery, saya juga harus tanya user lagi kan. Oh, oke. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk pos kejadian itu sudah ngapain aja Pak dari Jadi pertama penghakan grup Pak? dijelaskan memang kita jadi beli harddisk semua ya buat server ya. Mm-mm. Yang harddisk lamanya itu kita simpan, terus ya kita scan semua klien. Eh, ya karena kita Kaspersky-nya belum bisa naik, kita pakai Malwarebytes dulu. Oke. Nah, itu nggak bisa naik kenapa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Kan beli harddisk dulu. Oh, oke. Iya, iya, iya. Nggak bisa semalam kadang-kadang ya, naikin servernya gitu kan. Jadi Oke. user mau pakai daripada dia colok-colok USB dan lain sebagainya, ya kita coba dalam beberapa hari coba scan semua kami punya klien gitu ya,
ambil satu yang ini mengerjakan untuk naikin servernya setelah harddisknya ada. Nah, setelah itu kita ada segmentasi ulang IP dari, saya lupa kelas berapa jadi kelas berapa ya. Yang tadinya 192 jadi kepala 20 gitu, jadi kelas yang lebih tinggi gitu. Lalu kita juga ya rencana sih ya mulai mikirin strategi backup sih. Lagi mau, tapi ini belum final ya, kita lagi pikirin gimana strategi backup ke depannya. Seperti itu sih. Oke. Ya. Sebelumnya berarti belum di backup ya Pak ya? Sebelumnya tuh backupnya antar, kan sini saya bilang tadi antara pabrik sama head office kan beda 500 meter ya? Kita backup cuma antar site aja, belum ada yang offline. Oh. Jadi yang dari sana kita backup ke sini, dari sini kita backup ke sono. Akhirnya kemarin pada saat kena backupnya kena sikat juga Pak ya? Kena sikat juga sih hanya. Oke. Jadi kita lagi mikirin ke gimana bisa punya backup yang ibaratnya 2 tahun yang lalu sih saya taruh di cloud, cuman owner bilang jangan deh, nggak mau saya taruh di cloud. Ya sudah, kita ikutin. Giliran taruh di on premise belum sempat mikirin backup, kena duluan. Oke Pak. Ya. Emang apesnya orang kita nggak pernah tahu ya. Oke Pak. Berarti kalau dari sisi post insidennya setelah kena ransomware ini belum ada tindakan konfigurasi tambahan yang dilakukan ke sistemnya Mahakam ya Pak ya? Paling kita benar-benar ngerunut lagi topologinya sih, Fortinet-nya dievaluasi lagi settingannya, mikrotiknya juga, terus akses user juga dibatasin lagi gitu, direview lagi. Yang tadinya mungkin si A bisa akses, mungkin ini nggak perlu lah posisi ini udah kita tutup, jadi kita hanya sebatas. Ya. Oke. Nah untuk ISO 27001 udah diimplementasikan Pak di Mahakam? Belum. Belum ya? Iya. Karena itu juga salah satu yang bisa cover Pak terkait pembagian user itu. Jadi memang idealnya satu orang itu pakainya satu user. Dan permission memang kita nggak boleh sembarang kasih. Iya. Karena kan fungsinya buat lock itu. Oke. Paling dari saya lebih ke tanya jawab itu aja sih Pak, buat kita tahu positioningnya dari Mahakam ini seperti apa. Berhubung dari Mahakam pun sudah pakai Kaspersky, sebenarnya itu tools yang bagus, tapi akan lebih baik lagi kalau itu di manage sih Pak. Dan kan pembeliannya Pak Yulianto itu di Mahakam 300. Kalau tipe on-prem itu ada namanya Kaspersky Cloud Console Pak. Nah ini nanti mungkin boleh Pak dikonfirmasi ke vendornya apakah sudah dikasih apa belum. Karena itu gratis Pak. Kalau belinya minimal 300, itu dapat namanya Kaspersky Cloud Console yang fungsinya kita itu bisa monitor semua komputer dari cloud. Jadi nggak harus lihat ke servernya. Itu sangat berfungsi sekali Pak. Sangat berguna banget kalau misal kita mau ngedetekin nih ada ransomware apa enggak. Coba nanti saya tanya IT manajernya ya. Betul, karena case-nya kemarin di MMC itu dia sama belinya 375 kalau di MMC. Dia udah pakai Kaspersky itu hampir 12 tahun, Pak. Cuman sama vendornya nggak dikasih tahu kalau gratis Kaspersky Cloud Console itu. Yeah. Jadinya kan sayang. Tahu sih. Kenapa? Kayaknya saya juga nggak dikasih tahu sih. Nah itu dia, padahal kan gratis Pak. Udah nggak ada biaya tambahan. Itu baru dapat kalau belinya di atas 300. Dan itu gunanya cuma buat ngecek aja atau? Bapak bisa ambil action. Pointing klien ke cloud juga atau gimana? Betul, bisa pointing ke cloud juga. Jadi kalau pakai Kaspersky Endpoint Security lokal lagi dong. Betul. Jadi nanti server lokalnya itu diintegrasikan sama Cloud Console, Pak. Jadi enaknya akhirnya Bapak bisa cek statusnya masing-masing komputer itu dari Cloud Console itu. Yeah. Dia on-prem, tapi dashboardnya dibuat di cloud. Jadi data-datanya tetap nggak kemana-mana, cuman informasinya aja yang ditaruh di cloudnya Kaspersky. Oke. Gitu. Itu jauh lebih membantu. Jadi kalau semisal ada satu komputer yang kedetek nih dia kena ransomware, kita bisa langsung isolate dari cloud console-nya Pak. Jadi nggak perlu
Biasanya kan kalau teman-teman IT ini dicabutin tuh kabelnya Pak, manual ya kan. Dicariin komputernya mana, terus habis itu dicabut kabelnya. Nah kalau pakai cloud console itu ada fiturnya isolate. Jadi endpoint ini kita tinggal klik kanan aja di isolate, langsung dia akan terdisconnect dengan jaringan lainnya. Itu. Jadi itu sebenarnya toolsnya juga oke banget buat ngebantu dan mungkin nanti akan bisa lebih optimal lagi setelah kita review Pak secara penggunaan policy-nya seperti apa, habis itu penggunaannya seperti apa, monitoringnya seperti apa. Karena kan toolsnya ibarat kalau barang mahal-mahal kita nggak pakai tiap hari kan juga nggak terlalu berfungsi juga, akhirnya nggak terlalu berguna. Iya. Itu sih Pak. Oke Pak, paling dari saya gitu ya. Dari Pak Nova mungkin mau ditambahkan lagi Pak. Siap. Ini karena waktunya terbatas juga, jadi call to action-nya adalah nanti kita mungkin akan melengkapi berkas dulu dari sisi kami untuk Pak Yulianto berkaitan dengan kredensial dan lain sebagainya. Once itu semua udah established, nanti kita bisa walkthrough berkaitan dengan mitigasi resiko, dan nanti mungkin akan membahas kemungkinan kolaborasi di bidang sertifikasi untuk ISO 27001 ya Pak ya. Karena gitu ya? itu standarnya sekarang udah update Pak, Oktober kemarin, jadi ada beberapa hal-hal yang dari sisi manajerial, operational, teknologi, dan lain sebagainya itu perlu dikonfigurasi ulang, kayak gitu. Kebetulan Pak, dan ini auditor, implementer ISO kami Pak, sudah tersertifikasi, jadi nanti kalau misalkan Pak Yulianto pun mau sharing-sharing dan discuss, kita open banget Pak. Oke. Ya. Siap, dari saya sudah Pak Laksamana, silakan. Gini, mungkin saya coba nanti minta kita diskusi lebih lanjut di WA ya, Mas Laksamana ya. Jadi ya untuk langkah selanjutnya gimana jadinya, karena ini kan seperti ada beberapa steps yang harus kita lalui ya, dan ya, saya nggak bisa nentuin ini sendiri soalnya. Jadi yang satu aja kan tadi kita belum clear sebenarnya, jadinya maunya gimana? Yang sebelum ini. Ya, oke. Nanti gimana? Tolong kontak saya aja ya. Saya ingin bicara lebih lanjut sih mengenai yang lagi udah berjalan juga. Ya, tuntas ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Yulianto. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Yulianto. Iya. Sore Pak. Oke.